Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa lagi hari Jumat PRT. Mari kita akan mulai ya. Kita akan mulai dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami hari ini masih bisa berkumpul bersama-sama untuk bersekutu dan untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu serta berdoa bersama-sama. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi-Mu saja. Ya Tuhan, berkatilah satu persatu kami yang di sini dan juga yang belum bisa datang, Tuhan juga menengok mereka. Ya Tuhan, Tuhan berkatilah persekutuan ini dari permulaan hingga akhir. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Dia. Tak terasa ya, hari ini Jumat pertama bulan Mei. Dan hari-hari yang kita lalui itu selalu bersama siapa? Bersama Yesus, Tuhan kita. Hari-hari bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena malam hari ini kami diberikan kesempatan ada di rumah-Mu, kami boleh berdoa bersama-sama, kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami, yang membuktikan Tuhan hidup, Tuhan bangkit dari kematian, Tuhan memberi kami kemenangan di dalam perjalanan di dunia ini. Kami juga ingin belajar firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang lemah dan hina dina ini ya Tuhan, pakai dia menjadi saluran berkat buat kami. Kami berdoa, mengucap syukur, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kami selama-lamanya, yang memimpin kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan mengiluminasi kami. Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Dari hari ke hari kami bertumbuh secara progresif di dalam kekudusan kebenaran dan di dalam kebaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap pribadi yang mengikuti seminar malam ini, baik yang di tempat maupun yang mengikuti secara online. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang membawa kami ke Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan.
Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema khusus, yaitu menanggapi teologi progresif atau menanggapi isu Kristen progresif. Akhir-akhir ini isu tentang Kristen progresif itu menjadi cukup marak, ya. Saya tidak tahu saudara yang di Amerika mengikutinya atau yang Indonesia, berapa saudara yang mengikuti banyak bahasan-bahasan diskusi di internet, atau mungkin saudara juga tidak mengikutinya. Ya. Jadi saya bersyukur malam ini kita boleh melihat dan menanggapi apa sih sebenarnya Kristen progresif itu, ya, itu yang akan kita pelajari. Apa sih latar belakangnya, apa sih ciri-ciri khasnya, ya, dan kita akan belajar juga bagaimana kita sebagai seorang Kristen menanggapi ajaran seperti ini, ya. Istilah Kristen progresif itu sebenarnya bukan baru-baru ini muncul. Itu sudah muncul sebelum tahun 2000, ya. Sebenarnya akar dari teologi progresif itu adalah teologi liberal. Kalau saudara pernah mendengar kata teologi liberal, itu dimulai oleh Friedrich Schleiermacher, itu abad 19, ya. Dia meninggal 1834. Waktu itu filsafat yang terkenal di Eropa adalah yang disebut dengan enlightenment, pencerahan. Dengan filsafat pencerahan ini kemudian Schleiermacher memunculkan teologi liberal yang mengatakan bahwa pikiran kita sudah dewasa, rasio kita sudah dewasa, ya. Itu sebabnya. Nah, filsafat rasionalisme itu mengajarkan bahwa rasio kita sudah dewasa. Tapi intinya teologi liberal adalah mengatakan bahwa rasio kita sudah dewasa dan rasio kita menjadi ukuran yang menentukan sebuah kebenaran. Jadi apa yang menentukan benar dan salah? Pikiran kita, sebab pikiran kita sudah dewasa. Itulah rasionalisme. Itu semangat dari teologi liberal, ya. Dan teologi liberal kemudian melakukan banyak kritik-kritik terhadap Alkitab. Itu muncullah studi kritik Alkitab dan mengatakan, wah, Alkitab ada salahnya, ya, ini tidak benar, itu tidak benar, dan satu-satu dikupas seperti bawang. Itu teologi liberal, ya. Saya nggak tahu saudara pernah dengar soal ini nggak? Ya, istilah-istilah, mungkin saya harus jelaskan sedikit istilah-istilah latar belakang. Kalau hari ini saudara mendengar kata ortodoks, saudara mengerti nggak? Ya. Ortodoks itu menunjuk kepada ajaran yang awal gereja mula-mula. Itu ajaran ortodoks, atau istilah konservatif, ya. Konservatif itu juga istilah yang bagus, ya. Jadi lawan dari liberal itu konservatif. Jadi waktu itu liberal muncul, dia mau melawan ajaran konservatif yang mengatakan kita harus tunduk kepada Alkitab, kita harus tunduk kepada ajaran gereja mula-mula, ya. Kemudian, ya, muncul sepupunya liberalisme, yaitu neo-ortodoks, ya. Neo-ortodoks ingin melawan ortodoks. Oh, kita sekarang udah baru, pikiran kita udah lebih sehat, lebih dewasa. Kita lawan ajaran ortodoks gitu. Itu disebut neo-ortodoks. Jadi kalau saudara mendengar kata ortodoks, itu lawannya neo-ortodoks. Mendengar kata konservatif, lawannya liberal. Mendengar kata progresif yang sekarang ini, itu lawannya adalah tradisional. Jadi mereka ingin melawan tradisi Alkitab, tradisi gereja rasuli, tradisi mula-mula. Itu semangatnya, semangat menentang tradisi. Ya, dalam politik saudara mendengar istilah Demokrat dan Republikan. Ya, jadi Demokrat ada di pihak mana? Liberal, neo-ortodoks, progresif itu satu golongan. Golongan kiri namanya, left wing. Ya, dalam politik right wing itu adalah Republikan, itu konservatif, tradisional, ortodoks. Jadi kalau saudara mendengar kata itu saudara tahu ada di bagian mana, kiri atau kanan. Cuma ada dua, entah kamu melawan Alkitab atau you tunduk sama Alkitab, itu saja. Ya,
Nah, munculnya Kristen tradisi ini adalah ingin melawan ajaran tradisional dengan semangat liberal itu tadi. Ya, teologi liberal telah mencabik-cabik gereja Tuhan di Eropa. Sehingga sebelum akhir abad 20 Eropa itu gereja-gereja udah banyak yang merosot. Nggak lagi mengabarkan Injil, nggak lagi memberitakan Alkitab, percaya Alkitab hanya buku kuno saja, ya, bukan sungguh-sungguh firman Tuhan, jadi merosot. Sehingga Eropa disebut dengan post-Christian era, di mana kekristenan sudah kuno, nggak laku. Sekarang kita zaman modern, itu terjadi di Eropa. Dari mana? Dari Jerman, menghantam seluruh Eropa. Gereja dipecah-pecah. Lalu virus dari teologi liberal itu masuk ke Amerika, saudara. Kalau sekarang kita melihat keadaan gereja di Amerika, gereja-gereja yang liberal itu jauh lebih banyak dari gereja-gereja yang tradisional, yang memegang Alkitab sungguh-sungguh firman Tuhan. Ya, saya nggak tahu berapa persen, tapi mungkin lebih dari 50%, 60%. Jadi bisa 60 banding 40 atau 70-30 lebih banyak liberal. Ya, banyak denominasi pecah kemudian, misalnya Baptis. Kalau Baptis Utara, Northern sangat liberal. Ya. Southern sangat konservatif. Bahkan sampai ekstrim, nggak baptis ulang, nggak bisa jadi member. Lalu yang di tengah-tengah American Baptist, jadi Baptist dipecah 3. Metodis dipecah juga, saudara. Episkopal hampir semuanya liberal. Ya, Metodis yang besar, United Methodist sangat liberal. Dan rata-rata yang liberal semua memiliki apa? Harta kekayaan. Karena yang nggak suka silakan keluar. Ya. Presbyterian, PCUSA sangat liberal. Ya. Kemudian muncul Presbyterian yang lain, misalnya Orthodox Presbyterian, yang keluar itu membuat denominasi sendiri, yang tetap bertahan. Jadi saudara, di tengah-tengah pecah-pecahnya gereja gara-gara teologi liberal ini, yang mengandalkan otak manusia, mengandalkan fokus pada manusia, ternyata Tuhan memelihara gerejanya, yang bertahan juga cukup banyak. Yang tetap setia mengatakan Alkitab firman Tuhan tidak berubah selama-lamanya. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, itu golongan Injili atau disebut evangelical, Injili, konservatif, itu sama. Maksudnya itu satu warna, cuma beda istilah saja. Tapi ternyata virus liberal ini, teologi liberal ini, orang-orang tokoh-tokohnya yang ingin meracuni gereja tidak putus asa, saudara. Tidak putus asa. Ya. Virus teologi liberal ini kemudian berkembang. Contohnya teologi pembebasan. Teologi pembebasan dimulai oleh seorang yang bernama Gustavo Gutierrez dari Peru. Tahun 1971 dia menulis buku teologi pembebasan. Dia mengatakan gereja harus membebaskan mereka yang tertindas, yang miskin, yang jadi budak, yang gak ada uang. Ya, kita berjuang secara politik dan sosial. Jadi mereka berjuang supaya secara politik dan secara masyarakat membela orang miskin. Bagus ya, sebenarnya bagus sih tujuannya. Tapi memakai gereja dan kemudian melakukan praktek-praktek yang sangat-sangat, tanda kutip ya, tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi berbau politis. Tidak heran kalau hari ini saudara melihat ada pendeta-pendeta tertentu yang cenderungnya ke politik. Kiprahnya bukan lagi mengabarkan Injil memenangkan jiwa, tapi apa? Bisa duduk di politik, bisa menentukan hukum, bisa memasukkan agenda teologi pembebasan. Ya, liberation theology ini beda dengan liberal. Liberation theology ini adalah anak dari liberal. Ya, ini contohnya virusnya bisa berkembang, saudara. Contoh lain yang berkembang misalnya teologi proses. Teologi proses dimulai oleh seorang yang bernama John Cobbs di Amerika. Kemudian dia mengambil filsafatnya Alfred Whitehead, mengajarkan teologi proses. Artinya apa? Teologi proses mengatakan di bumi ini tidak ada yang final. Gak ada yang mutlak, gak ada yang absolut. Semua sedang proses. Ya. Termasuk apa? Pribadi Allah pun dalam proses. Saudara kan pernah dengar lagu yang mengatakan di Indonesia, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu
Hati-hati, saya nggak tahu pengarangnya apa terpengaruh teologi proses. Saya tanya, Yesus disempurnakan terus nggak? Tidak. Jadi jangan mengatakan ku mau seperti Yesus yang disempurnakan selalu, jadi aku pun mengikuti dia disempurnakan selalu. Ada bau-bau teologi proses. Saya nggak tahu yang nulis itu hanya nulis atau mengerti. Ya ingat, Yesus Kristus dan Tuhan Allah tidak proses. Allah Tritunggal tidak mengalami proses. Dia sempurna, dia kekal selama-lamanya. Bahaya. Teologi proses itu adalah anaknya dari teologi liberal. Lalu tahun 1996, James Rowe Adams, itu seorang pendeta episkopal yang sudah pensiun. Ya, dia membangun Center for Progressive Christianity di Cambridge, Massachusetts, Amerika. Jadi saudara, istilah Kristen progresif munculnya 1996. Jadi bukan lagi heboh-heboh yang sekarang di Indonesia, siapa mengklaim ini, mengklaim itu. No, back to ini. James Rowe Adams, pendeta episkopal yang sangat liberal. Dia udah pensiun, dia tetap mau melayani, tetap mau berjuang untuk liberalisme. Kemudian dia membangun Center for Progressive Christianity. Sangat licik. Dia mencuri istilah, tanda kutip, mencuri istilah yang sangat bagus dari orang Kristen yang disebut dengan progressive sanctification. Makanya saya bilang progresif itu istilah yang bagus. Itu istilah dari konservatif. Itu istilah orang Injili. Ya, istilah kita bahwa orang Kristen, itu istilah Alkitab, bahwa orang Kristen dimasukkan oleh Roh Kudus ke dalam sebuah proses, yaitu proses pengudusan. Sanctification process. Itu harusnya maju, progresif, disebut progressive sanctification. Coba kita lihat satu ayat di kertas saudara, ya, ayat-ayat saya ketik di situ, jadi saudara bisa baca, ya. Pengudusan yang progresif itu sebenarnya berdasar pada ayat Alkitab juga, yaitu di Roma 8:29 sampai 30. Ya, kita baca sama-sama Roma 8:29 sampai 30. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara melihat ada step-stepnya dari orang percaya? Ya, ada prosesnya di situ. Proses sampai ujungnya apa? Pemuliaan, glorification, waktu bertemu dengan Yesus. Apa yang diajarkan oleh si Rowe Adams nampaknya benar sedikit setengah. Ya, orang Kristen harus mengalami proses pertumbuhan. Itu kata Alkitab, kita harus mengalami proses pertumbuhan. Bagus, ya, kita harus progresif. Kita harus bertumbuh sampai nanti serupa dengan our big brother. Siapa our big brother? Yesus Kristus. Jadi itu yang ditonjolkan. Mari kita menyerupai Kristus. Dia big brother kita. Ya, kita meneladani Kristus, serupa dengan Kristus. Tapi nanti kita lihat isinya berbeda. Ya, jadi istilah yang bagus, ya, pertumbuhan yang progresif di dalam kekudusan, kebenaran, keadilan, kebaikan itu telah dipelintir oleh si Rowe Adams. Sehingga dia bisa melawan ajaran-ajaran tradisi gereja mula-mula, ajaran-ajaran tradisi iman rasuli, dan mengatakan kita sekarang maju, kalau kamu ikut-ikut tradisi abad pertama itu kuno, kamu gak progres, gak maju kamu. Ya, jadi mari orang Kristen harus maju. Majunya bagaimana? Kamu harus menjadi lebih dewasa. See, back to enlightenment, dewasa dalam rasio, pikiranmu nanti yang menentukan. Nah, sekarang kita lihat beberapa ciri khasnya. Kita lihat beberapa ciri khas teologi progresif. Yang pertama, memasukkan ide ke dalam Alkitab. Itu ciri pertama. Memasukkan ide atau pengetahuan atau something ke dalam Alkitab. Nah, saudara, menafsir Alkitab itu ada dua jenis. Penafsiran yang betul, yang benar adalah
menggali keluar makna Alkitab. Jadi kebenaran Alkitab kita menggali keluar. Itu yang benar, itu disebut exegesis. Ya. Lihat ayatnya di situ. 2 Petrus, jadi kita harus menggali keluar. Mereka memasukkan ke dalam. Ya, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oh, mereka bisa mengatakan, saya ada dorongan Roh Kudus. Saya ada ilham dari Roh Kudus, langsung belajar dari Roh Kudus. Saudara melihat, ini konsep teologi karismatik terpengaruh di sini. Ya, saya nggak perlu sekolah Alkitab, saya langsung belajar dari Roh Kudus dan saya tahu itu maksudnya. Tapi prakteknya, mereka memasukkan ide ke dalam Alkitab. Bukan menggali apa yang keluar. Ini yang disebut dengan eisegese. Jadi beda. Exegesis itu menggali. Eisegesis menaruh ke dalam. Ini kesalahan pertama dari teologi progresif. Contoh. Ya, teori evolusi biologis Darwinisme. Dulu waktu zaman Adam dan Hawa penciptaan, zaman Perjanjian Lama, nggak ada teori Darwin. Nggak ada yang namanya evolusi. Tapi kita di abad 20 kemudian mendapat pengetahuan tentang apa? Evolusi kan? Evolusi biologi, 1 sel jadi 2 jadi 4 jadi 8, terus berkembang, tumbuh. Ada 2 buku dari Darwin yang sangat terkenal, yaitu apa? Yang satu namanya The Survival of the Fittest. Jadi sel-sel yang kuat itu yang bertahan. Sel yang nggak kuat mati. Ya kan? Dari pertumbuhan sel-sel itu berkembang dari 1 sel. Semua dimulai dari 1 sel. Ya. Jadi spesies di bumi ini semua mulai dari 1 sel. Teori Darwin kemudian mempengaruhi. Dan mereka mengatakan, sih dulu kita di zaman itu nggak ada pengetahuan itu. Sekarang kita tahu bahwa bumi ini adalah apa? Hasil evolusi. Jadi mereka menafsirkan Alkitab dengan apa? Ide baru tadi. Nah ini progresif. Menafsir kitab Kejadian, jadi menolak penciptaan. Nggak mungkin lah Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini dalam berapa hari? 6 hari. Saudara percaya 6 hari? Atau 1 hari sama dengan 1000 tahun. Atau 1 hari itu bisa jutaan tahun, ratusan tahun. Karena bagi Tuhan itu, bagi manusia, beda. Tuhan 1 hari, kita 1 juta tahun. Nah kalau hari ini saudara percaya bahwa Allah Sang Pencipta, Yesus Kristus menciptakan bumi ini, alam semesta, seperti ya, ada evolusi jutaan tahun, maka saudara terpengaruh. Saudara percaya nggak? Tuhan sanggup menciptakan alam semesta dan isinya dalam 6 hari, which is 6 kali 24 jam. Atau 1 hari itu bagi Tuhan, bagi kita 1000 hari atau jutaan tahun atau ratusan ribu tahun. Nah ini menjadi masalah. Sehingga kemudian isu penciptaan, ya, menafsir penciptaan dengan apa? Konsep Darwinisme. Ini liberalisme sebenarnya. Ini progres. Kalau saudara percaya, ya kuno saudara kalau percaya. Tuhan menciptakan, ya Tuhan menciptakan. Ya, disebut apa? Theistic evolution. Jadi ada evolusi yang nggak percaya ada penciptaan, ada evolusi yang percaya penciptaan. Tuhan menciptakan memang menciptakan, tapi nggak pleng 1 hari langsung jadi, enggak. Tuhan menciptakan konsep apa? Evolusi itu. Sel-sel itu berkembang dan bertumbuh. Ini cara nafsirnya. Memasukkan ide ke dalam. Pembebasan budak di masa kini. Masa kini kita menganggap perbudakan itu salah. Nggak boleh ada budak. Apalagi Amerika, sudah bebas. Zaman Perjanjian Lama, Tuhan mengizinkan ada budak, betul? Zaman Perjanjian Baru, Yesus tidak menyangkali perbudakan. Hah? Jadi sebenarnya apa? Hari ini kita harus mengatakan apa? Kalau kita masih percaya kepada Alkitab yang mengizinkan perbudakan, maka kita ketinggalan. Kamu nggak progres. Ya. Jadi itu dipakai untuk menyalahkan Alkitab. Alkitab nggak sempurna. Sebab Alkitab pun di dalam apa? Proses. Dan lihat proses teologinya masuk.
Proses, nggak ada yang mutlak. Semua dalam perjalanan menuju ke situ. Kita pun menuju kepada kesempurnaan Kristus. Contoh lain, manusia modern dianggap lebih tahu soal jenis kelamin. Zamannya Adam dan Hawa jenis kelamin cuma berapa? 2, laki dan perempuan. Tapi zaman kita sekarang bukan hanya 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, ya kan? Fakta adanya LGBTQ memberitahu kepada kita apa? Manusia sudah lebih progres. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa kebenaran Alkitab kalau hanya mengajarkan 2 jenis kelamin dan saudara percaya, saudara nggak progresif, nggak maju. Saudara ketinggalan, itu udah kuno. Kita harus berani mengatakan Tuhan mengizinkan adanya proses itu progresif sehingga jenis kelamin juga bertambah dan kita harus support LGBTQ. Kalau kamu nggak support, kamu akan dituduh sebagai apa? Penindas orang lemah. Maka mereka akan mengadakan liberation, pembebasan secara politis dan ekonomi. Secara politis dan secara sosial. Ya, akan dilakukan. Nah, semua ini dianggap sebuah kemajuan atau progresif dengan adanya pengetahuan masa kini yang bagi mereka itu kebenaran. Bagi kita belum tentu kebenaran yang sejati. Itu ciri khas yang pertama. Jadi saudara tahu ini nafsir Alkitabnya menggali isi, menggali kebenaran Alkitab atau memasukkan ide ke dalam Alkitab. Yang kedua, pengalaman pribadi menjadi fondasi iman. Ya. Nah, orang progresif itu, Kristen progresif sangat mementingkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi lebih penting daripada kamu hafal 1000 ayat, betul nggak? Logikanya main sih. You bisa hafal 1000 ayat. Tapi kalau kamu nggak pernah mengalami bertemu dengan Tuhan, kamu nggak pernah mengalami kamu itu disentuh Tuhan, kamu nothing. Nah ini konsep New Orthodox tadi. New Orthodox ingin melawan Orthodox dan menciptakan New Orthodox sebenarnya dia adalah sepupu dari apa? Sepupu dari liberal. Contoh, saudara baca Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Waktu saudara membaca kalimat-kalimat itu, tapi saudara nggak merasa apa-apa. Istilahnya nggak ada encounter. Ya. Ayat itu nggak bicara sama kamu, biasa-biasa aja. Saya tanya, itu firman Tuhan atau itu hanya huruf-huruf? Hanya huruf-huruf yang mati atau itu firman Tuhan? You yakin? Gak bicara loh, gak ada fungsi loh. Nah ini bedanya New Orthodox. New Orthodox mengatakan, kalau kamu baca kata-kata dalam Alkitab, tidak menyentuh kamu secara pribadi, gak ada encounter dengan Tuhan, itu hanya kata-kata saja. Gak ada gunanya. Jadi siapa yang menentukan ini firman atau bukan firman? Si pribadi itu, you see, subjektivisme. Ini New Orthodox. Aku yang menentukan, pengalamanku yang menentukan, ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Ini kemudian mewarnai nomor 2, pengalaman pribadi menjadi fondasi iman. Kalau saya sendiri mengalami bahwa diri saya adalah gay, saya lebih suka kepada yang sejenis, siapa yang bisa lawan saya? Wong saya alami sendiri kok. Siapa kamu berani-berani pakai ayat Alkitab mengatakan saya itu tidak Alkitabiah? Saya progresif. Pengalaman pribadi saya itu menjadi fondasi iman saya. Nah ini beda dengan Kristen sejati. Kalau Kristen sejati punya fondasi iman apa? Alkitab. Alkitab itu mutlak, Alkitab itu absolut. Ya. Fondasi iman nomor 2. Segala tulisannya diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ya, tulisannya diilhamkan Allah itu Alkitab. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16. Itu fondasi. Dalam kamu iman, dalam moral kamu, dalam aspek sehari-hari, kalau kamu nggak tahu mana benar, mana salah, lihat Alkitab. Kalau mereka tidak, pengalaman pribadi itu adalah fondasi. Ya. Jadi kalau dia mengatakan, aku seorang gay, anakmu bisa tiba-tiba bilang, mama saya gay. Masa kamu nggak mengatakan dia salah? Masa kamu bilang dia itu
nggak benar. Itu pengalaman pribadi dia kok, nggak bisa disangkal kan. Itu menjadi fondasi kepercayaan dia bahwa Tuhan menciptakan dia sebagai seorang gay. Siapa kamu berani-berani menghakimi? Kamu Farisi ya, sok benar, sok suci kamu. Kamu ahli Taurat ya. Ini loh yang terjadi. Sebab pengalaman pribadi lebih penting dari firman. Lebih tinggi dari firman. Ini kesalahan karismatik ekstrim di sini. Ya kan? Makanya dia bisa klaim, saya bahasa roh. Saya tiba-tiba, saya bahasa roh. Siapa yang bisa bilang bahasa roh saya salah? Siapa? Nggak ada. Ini pengalaman saya. Saya kemarin mimpi ketemu Tuhan begini. Siapa yang bisa salahin saya? Ini pengalaman saya kok. Ayo bagaimana saudara menanggapi kalau ada temanmu kayak begitu? Siapa kamu berani-berani anggota IGNC? Mengatakan saya itu salah. Ayo saya tanya, kalau temanmu kemarin dia bilang, aku mimpi ketemu Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus ngomong sama dia bla 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 bla, kamu percaya nggak? Benar apa tidak benar? Ayo, dia bahasa roh 2-3 suku kata ulang 1000 kali. Dia bilang itu bahasa dari Roh Kudus. Ayo kamu percaya apa enggak? Bagaimana you menanggapi itu? Kalau saudara percaya Alkitab adalah fondasi iman, saudara akan mengatakan itu belum tentu benar. Mungkin pengalaman kamu, tapi perlu dikoreksi oleh Alkitab. Mari kita saring. Seperti temanmu bawa diamond. Ini diamond, gue beli bener nih, gue beli di Arab nih, ya 10 karat, dia berani bilang palsu. Bagaimana dia tahu itu asli palsu? Masa langsung terima? Pengalaman dia beli, boleh beli berapa ratus ribu US. Tes dulu, betul nggak? Tes dulu kalau diamond bawa sini, ya palsu merah, bukan hijau, dites begitu dengan alatnya, betul nggak? Sama. Pengalaman manusia, dengar baik-baik, harus diuji dengan firman. Bukan pengalaman menentukan itu benar atau tidak benar dan menyalahkan firman. Ini beda. Tes dulu kamu bilang ketemu Yesus, emangnya Yesus yang benar? Di mana Alkitab ada mengatakan manusia boleh mimpi ketemu Yesus dan Yesus ngomongnya gini, ngomongnya gak ngawur lagi. Gak cocok dengan Alkitab. Ada nggak di Alkitab? Gak ada, palsu. Sorry, itu bunga tidur. Kita nggak bilang itu kebenaran. Sorry, di mana ada 2-3 suku kata bahasa roh itu bahasa Roh Kudus. Roh Kudus nggak semiskin itu, tahu? Ya kan? Kita uji dong dengan firman Tuhan. Saya melihat ini terbalik. Bagi mereka, no. Pengalaman saya itu solid. Pengalaman saya valid. Siapa yang bisa mengoreksi saya? Itu buku kuno, tradisi Alkitab, ya. Nah itu bedanya. 3, mengabaikan kealahan Kristus. Orang Kristen sejati mengagungkan Kristus sebagai Tuhan Allah. Yesus Kristus adalah Allah 100%. Pencipta langit dan bumi yang turun ke dunia menjadi manusia 100%. 2 natur dalam satu pribadi, itu gak boleh ada pincang salah satunya, nggak boleh. Saudara harus percaya dua-duanya. Yesus manusia sempurna, Yesus Allah yang sempurna. Ya, ayat Alkitabnya dengan jelas di sana. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman itu pencipta. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu Allah. Ayat 14. Firman itu mengatakan apa? 14 telah menjadi manusia di antara kita. Kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi siapa firman itu? Yesus Kristus. Allah 100% menjadi manusia 100%, ayat 14 itu Natal. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yaitu Kristus yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan kepada kita. Ini tidak boleh dilupakan. Sedangkan bagi Kristen progresif, ini tidak pernah disentuh. Yang perlu ditonjolkan adalah apa? Yesus manusia seperti kita. Dia menjadi teladan kita, dia big brother. Dia sempurna, yang masih dalam proses kita pun akan ikut dia disempurnakan. Sejak dari dia dibaptis, dia lahir, Yesus bertumbuh, progresif. Yesus progresif, kita pun harus progresif. Ya. Kita
harus meneladani dia. Ku mau sepertimu Yesus. Cuma disempurnakan selalunya itu jangan, saudara. Yang disempurnakan kita, dia tidak. Betul nggak? Saudara, jangan disambung itu kalimat. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakanlah daku. Yesus nggak perlu disempurnakan. Dia sudah sempurna. Jadi ini hanya setengah kebenaran. Benar nggak kita harus menyerupai Yesus? Benar. Benar nggak Yesus big brother? Benar. Benar nggak Yesus teladan kita? Benar. Benar nggak dia menjadi patokan kita? Benar. Yang nggak benar apa? Kamu lupa dia adalah Allah. Kasih tahu dia di telepon. Nanti dikasih tahu misalnya. Jadi kealahan Kristus itu yang diabaikan. Yesus Kristus itu Allah pencipta. Ya, yang turun ke dunia, dia penebus satu-satunya, dia anak domba Allah yang sempurna yang tidak cacat menggantikan kita. Ya, menjadi penebus hukuman dosa kita. Dia disalibkan, dia bangkit kembali, dia naik ke sorga. Itu harus difokuskan, bukan kemanusiaan. Ya memang kita perlu belajar kemanusiaan Kristus, tapi kealahannya jauh lebih penting, betul? Sebab itu satu-satunya yang membawa kita diselamatkan. Itu historis, itu sudah terjadi dalam sejarah. Itu gak bisa disangkal oleh manusia. Ini yang tidak ditegaskan. Sebab apa? Bagi mereka, bukti-bukti historis itu relatif. Kamu kan gak lihat Yesus bangkit. Jadi gak penting kita ribut atau diskusi soal historis sejarah itu betul apa tidak betul. Yesus bangkit betul atau tidak betul. Gak penting Yesus bangkit secara fisik dan secara sejarah gak penting. Yang paling penting itu apa? Yesus hidup dalam hatiku. That's it. Personal. Kalimatnya bagus ya. Udahlah, kita gak usah ribut lah. Yesus bangkit pada hari ketiga atau tidak bangkit gak menjadi masalah. Ya, bukti-bukti sejarah juga udah gak jelas itu. Kamu ke Israel juga belum tentu betul. Sudah gak usah diskusi itu. Yang penting apa? Yesus hidup dalam hatiku dan dalam hatimu. Sih, relatif. Kelihatannya bagus tapi sebenarnya ngawur. Karena kamu buang fakta historis. Ini contohnya. Contoh yang lain. Yesus orang Yahudi secara historis betul atau gak betul? Yesus datang ke dunia kan menjadi manusia. Dia pilih menjadi orang Yahudi, betul gak? Gak penting. Yang penting apa? Yesus datang untuk semua bangsa. Jadi Yesus bisa menjadi semua bangsa. Jadi gak heran, kita di Israel juga ada itu gereja, mana itu dari gereja segala bangsa. Yesus dilukiskan dalam semua bangsa. Ya kan? Kalau di China Yesusnya sebagai apa? Yang pakai kuncir. Di Afrika Yesus jadi hitam. Di Irian Yesus jadi orang hitam. Yesus datang ke Irian jadi orang hitam. Jadi Yesus orang Irian bukan Yesus Yahudi. Gak laku kalau you bawa Yahudi ke situ. Ya kan? You mau bawa Yesus Yahudi kenalkan ke orang Arab? Nggak bisa. You harus ciptakan Yesus yang orang Arab. Ini progresif. Gak usah penting sejarah. Itu bikin masalah, bikin batu sandungan. Ya kan? Historis. Tidak penting lagi. Perjamuan kudus. Kenapa dulu zaman Yesus pakai roti dan anggur? Memang makanan pokok mereka roti. Minumnya anggur. Nah sekarang yuk ke Irian. Perjamuan kudus mau pakai apa? Roti dan anggur. Ya bingung, mereka gak ngerti. Makan sagu. Perjamuan di situ. Terus minumnya apa? Minum tua atau apa? Ya kan? Indonesia yang cocok apa? Nasi sama air. Kenapa perjamuan kudus harus roti dan anggur? Nggak penting. Yang penting makanan pokoknya apa? Nasi dan air. Sudah. Lebih relevan. Lebih menjawab kebutuhan masa kini. Lebih maju. Lebih progres. Progresif. Ini semua agenda teologi liberal, saudara. Keempat, mengajarkan kasih tapi mengabaikan kebenaran. Oh, kasih sangat penting sekali. Siapa bilang nggak penting? Orang Kristen sejati juga mengajarkan kasih. Tapi orang Kristen diajarkan, orang Kristen sejati harus bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Ini harus pair, gak boleh dicopot. Kasih dan keadilan. Allah itu kasih, tapi Allah itu adil juga. Gak boleh dilepas salah satunya. Nah, bagi orang progresif menekankan hanya kasih yang humanis, yang relatif. Akibatnya kebaikan juga jadi relatif, tergantung situasi. Ya kan? Akibatnya kebenaran Alkitab pun diabaikan. Jadi
Tergantung situasi. Contoh, saudara, ya, demi mengasihi anak yang tidak makan, kelaparan, kalau bayimu sudah kelaparan berhari-hari, demi membela anakmu yang kelaparan, kamu sebagai mama kalau gak dapat kerjaan, boleh jadi pelacur. Boleh gak melacurkan diri untuk dapat duit? Kalau gak anak mati, pilih mana? You tidur dengan satu orang laki-laki, dikasih uang $1,000-2,000, lalu kamu bisa beli makanan untuk anakmu, atau membiarkan anakmu mati, dan kamu gak ada kerjaan. Mana yang lebih mengasihi? Saya melihat ini etika situasi. Ini diciptakan di teologi liberal. Mereka mengatakan demi hidup si bayi, ibu itu boleh melacurkan dirinya. Itu bukan dosa. Itu perbuatan kasih yang berkorban demi anaknya. Demi orang miskin, lalu orang kaya dirampok, dicuri. Seperti Robin Hood atau siapa itu, zaman dulu. Zaman cerita-cerita pahlawan dulu yang, ya, Zorro, ya. Film Zorro kan gitu. Ya, orang kaya yang kurang adil, yang kurang ajar, yang korupsi. Kan? Hidup seenaknya. Orang miskin gak diperhatikan, ini gak adil, gak fair. Jadi gak salah kalau barang mereka dirampok, dibagi ke orang-orang miskin. Itu bukan egois, itu cinta kasih yang berkorban. Demi keadilan. Saudara melihat ini California. Ini Demokrat ini. Yang nyebut diri sosialis. Ya, gak berani menyebut komunis tapi sosialis ini. Demi orang miskin, lakukan yang tidak adil. Tapi itu adil. You bilang gak adil, tapi sebenarnya secara hukum adil. Karena apa? Orang kaya tidak perhatikan orang miskin. Gapnya terlalu besar. Saudara melihat sosial politik di sini masuk. Tidak heran ada yang tanya, Pak apakah benar waktu saya di Indonesia? Pak apakah benar di Amerika kalau mencuri, merampok itu kurang dari berapa duit itu gak diapa-apain. Saya bilang sebenarnya gak benar lah. Mencuri tetap mencuri lah. Tapi kalau penjara udah penuh paling dia ditangkap, ditahan sehari lalu dibebasin. Tapi konsepnya ini. Ya, kasih telah membenarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman. Ini sangat dangerous, saudara, bahaya sekali. Demi kasih, ya, demi ibu yang hamil di luar nikah, malu kan dia hamil di luar nikah, papa mamanya juga malu kan? Atau demi dia bisa mati, nanti anaknya lahir bapaknya di mana? Cerai, aborsi aja, aborsi, sehingga praktek aborsi bertambah-tambah terus di Amerika dengan alasan apa? Cinta kasih. Semua love, tapi situasional ya. Bisa bikin itu relatif, saudara. Demi mengasihi keluarga atau temanmu yang gay, kalau anakmu bilang gay atau temanmu bilang gay, demi itu, maka semua agenda LGBTQ harus dianggap baik dan kita harus support, ikut merayakan. Ada celebration day-nya. Ini love. Mana yang lebih mengasihi? You menghakimi temanmu, ya, mengusir anakmu misalnya, atau kamu merangkul dia dan mengatakan, ya, kita bisa terima you seperti itu, pernikahan sejenis atau apa. Jadi mereka adu itu, kasih dan keadilan, adu kasih dan kebenaran, dan kasih yang harus menang. Sebab apa? Sebab Allah itu kasih. Menekankan cinta kasih dan melupakan kebenaran. Jadi kasih tanpa kebenaran. Jadi apa kalau kasih tanpa kebenaran? Mengasihi tanpa ada batas, pagar-pagar jadi apa? Jadi liar, jadi kacau. Kalau anakmu maling, kamu bilang gak apa-apa, kamu tetap anakku, silakan. Ya, maling itu berarti kamu kreatif, nak, dari sudut tertentu progresif, kamu kreatif bisa mengambil barang orang lain gak ketahuan. Anakmu gede jadi tukang rampok lah. Kasih tanpa kebenaran, ya kan? Gak boleh pukul anak, melanggar hak asasi dia. Jadi anak bisa melaporkan orang tua kalau dia salah, anak bapaknya gemplang dia, call 911. Jadi sekolah diajarkan dari TK. Kasih tanpa kebenaran. Kalau Allah benar-benar kasih, kata Alkitab, God is love, maka tidak mungkin dia akan menciptakan apa?
neraka. Tapi ini kesalahannya, ya. Dengan menekankan bahwa Allah adalah kasih, maka siapapun yang menentang moralisme versi teologi progresif, moralisme versi Kristen progresif, misalnya aborsi, LGBTQ, hak asasi kaum lemah, hak asasi kulit berwarna, makanya ada black theology. Ini anaknya juga ada black theology, kita belum sempat bahas black theology, ya kan? Lalu menentang yang tertindas, maka orang Kristen akan dituduh sebagai penindas, oppressor. You menindas kaum lemah. Atau kamu disebut Kristen palsu karena kamu tidak ada beda dengan Farisi dan ahli Taurat yang legalistik. Oh, ini kalau udah ke politik dan hukum luar biasa. 5. Keselamatan jiwa melalui perbuatan baik. Kristen sejati percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan kepada Bapa, seperti proklamasi Yesus di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau you masih percaya Yesus seperti ini, kata Kristen progresif, ya, itu arogan, itu sombong. Itu penghinaan dan penistaan terhadap agama-agama lain. Seolah-olah hanya melalui kekristenan ada keselamatan, yang bukan Kristen nggak selamat. Itu kan sombong, legalis. Jadi sebenarnya semua agama sama aja. Karena semua agama mengajarkan ada sorga dan neraka. Semua agama mengajarkan harus berbuat baik. Dan dengan perbuatan baik itulah Tuhan Allah menyelamatkan manusia itu. Ini efek logis dari nomor 4. Efek logis ya dari moralisme relatif itu. Padahal Alkitab jelas-jelas mengatakan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 bahwa usaha dan perbuatan baik manusia sia-sia. Kamu diselamatkan karena kasih karunia dan karena iman, bukan karena berbuat baik. Jadi gak ada kalau agenda pengkabaran Injil di dalam Kristen progresif, gak perlu pengkabaran Injil. Wong semua agama ada keselamatan kok. Ya, itu disebut keselamatan universal. Universal. Jadi tujuan orang Kristen hidup di dunia ngapain? Ya, hidup bersama harmonis dengan agama lain. Jangan nyinggung-nyinggung agama orang lain lah. Semua sama kok. Sama-sama berbuat baik, jalannya beda-beda saja. Tujuannya sama. Banyak jalan menuju Roma. Tapi banyak jalan menuju sorga, betul nggak? Nah, ini menjadi tanda tanya, betul nggak? Yesus sendiri mengklaim itu. Ya. Saya coba tes saudara. Saudara percaya bayi lahir itu ada dosa apa enggak? Hah? Bayi. Menghakimi kamu. Bayi loh. Bayi ada dosanya. Dosa apa? Emang nangis dia berdosa sih? Ini beda dengan mereka. Enggak ada. Bayi itu bersih seperti kertas. Ya, mereka melihat punya doktrin dosa itu sangat rendah. Ya, kejatuhan manusia dalam dosa itu belum tentu betul. Sebab dosa itu adalah sebuah kesalahan ataupun kelemahan mental. Karena lingkungan, karena pendidikan yang nggak tepat, makanya dia bisa melakukan itu. Maling, kenapa? Mungkin sekitarnya maling. Bapak maknya mungkin suka maling, jadi anaknya juga ikut-ikut maling. Ini bukan gara-gara dia mau. Enggak, ini lingkungan, pendidikan, tergantung situasi. Bukan dia mau curi ayam, kelaparan. Kalau dia gak curi ayam, mati dia. Jadi lu jangan tuduh dia pencuri. Dia bukan pencuri, situasi memaksa dia melakukan sesuatu yang lain. Ini kelemahan mental. Kalau Allah menciptakan neraka, Allah jahat. Allah baik apa jahat? Ada gak orang jahat menciptakan neraka? Gak ada, itu dendam namanya, benci. Konflik. Ini ajaran tradisi nih, udah kuno, kita gak boleh ikut. Kita harus progres, maju. Kalau you menganggap Yesus satu-satunya jalan ke surga, you menghakimi agama lain. Dan you menista agama lain. Itu sebabnya Kristen progresif akan berjuang habis-habisan, mati-matian. Secara hukum,
secara sosial, secara ekonomi, secara politik untuk membela kaum lemah. Makanya lebih ramai, lebih laku. Sedangkan orang Kristen sejati taunya cuma menuding, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Nggak laku, gereja akan ditinggalkan. Kristen progresif akan maju. Sebab apa? Sebab mereka mengerti kaum lemah. Siapapun yang menentang kaum lemah, mereka akan bela habis-habisan karena mereka adalah pembebas-pembebas masa kini. Luar biasa ya isunya. Satu lagi nomor 6. Kesaksian pribadi adalah prioritas tertinggi. Kesaksian pribadi adalah prioritas tertinggi. Kristen sejati memandang keselamatan pribadi adalah prioritas tertinggi. Ini beda. Kristen progresif menganggap kesaksian dia pribadi adalah prioritas tertinggi. Saya tanya, apa prioritasmu yang paling tinggi? Apa dalam hidup ini yang paling berharga bagi kamu? Harta? Uang? Pangkat? Prestasi? Cita-cita? Atau keselamatan pribadi? Orang Kristen sejati menganggap keselamatan pribadi jauh lebih penting, lebih priority dari hal-hal lain. Sebab Yesus bilang, untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawamu. Ya, itu ada di dalam Matius 16 ayat 26. Sanctification, pengudusan adalah pertumbuhan rohani yang benar. Makin hari makin baik, makin benar, makin adil, makin mencintai, seperti definisi Alkitab. Kasihnya harus pakai definisi Alkitab. Saudara pulang baca di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Itu balance. Kasih dan kebenaran itu ada di Efesus pasal 4 ayat 13-16, itu nomor 4 ayatnya. Ya, saudara cek di situ. Yang nomor 6 itu bahwa nyawa, jiwa, keselamatan lebih penting dari harta. Dan orang Kristen itu harus mempersembahkan hidupnya makin kudus, makin hidup, makin berkenan kepada Allah. Itu adalah progresif yang sejati. Itu kemajuan yang sejati. Dan melayani pekerjaan Tuhan dan mengabarkan Injil itu adalah nilai-nilai kekal. Itu tujuan hidup orang Kristen. Itu tujuan utama dari murid Kristus yang sejati, yaitu berbuah bagi kerajaan Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Sedangkan progresif mengatakan no. Kesaksian pribadi, ya, misalnya dia berani umumkan, sudah bertahun-tahun dia menutup dirinya, tiba-tiba suatu hari dia berani membuka dirinya mengatakan, aku gay. Itu progresif, itu prioritas. Dia terlepas dari ikatan, dari bondage. Dia berani mengatakan dirinya siapa. Dia woke, dia terbangun katanya. Ya, orang Kristen tradisi itu semua tertidur, bertahun-tahun tertidur, terbuai oleh tradisi kuno. Waktu kamu berani membuka dirimu, kamu berani celebrate pernikahan sejenis, ya, itu namanya kamu kemajuan. Itu prioritas utama. Terbangun dari tidur. Perhatikan ironisnya. Belum pernah ada seorang Kristen progresif berani bersaksi dia bertobat dari dosanya. Ada sih, bukan belum pernah. Ada sangat sedikit ironis orang-orang yang dari Kristen progresif bertobat. Dulu gay lalu dia mengatakan sekarang aku lepas. Ada, ya kan? Dulu dia gak benar, sekarang dia hidupnya benar, ada. Tapi kalau masih Kristen progresif, tidak ada kesaksian pribadi mengatakan, aku bertobat dari dosaku dan kejahatanku. Aku bersaksi sebab yang selamatkan aku Kristus. Itu gak ada, kasihan sekali saudara. Jadi yang disaksikan adalah, ini aku. Ya, saudara melihat akuisme, humanisme, aku sentris, ini aku. Ya. Dulu aku tertekan gini-gini, bapak makku tekan, saudaraku, gerejaku mengikat aku, membelenggu aku, sekarang aku bebas. Sebab apa? Banyak gereja liberal. Dia mau kawin sejenis, dia ke gereja liberal. Wong pendetanya juga homo kok. Ya kan? Dia ke gereja tradisional, gak boleh bawa anjing, bawa kucing, sekarang dia ke gereja liberal boleh bawa anjing, bawa kucing kok. Banyak hal yang dia bisa seenaknya, yang dia sebut woke, terbangun, padahal itu liar. Kalau kita sebutnya kacau, kalau dia sebutnya terbangun, progresif, ya kesian sekali. Ya, gak ada kesaksian pribadi yang mengatakan aku diselamatkan Kristus dari hukuman dosa. Benar-benar kasihan dan menyedihkan.
Sebab itu saudaraku sebagai orang Kristen sejati, tetaplah teguh percaya bahwa Allah Tritunggal yang kita kenal dalam Yesus Kristus, pribadi kedua yang menjadi manusia, itu sempurna, kekal, tak berubah selama-lamanya. Itu sebabnya kita ada lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Alkitab juga kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan tidak akan berlalu. Alkitab perlu proses? Alkitab perlu proses? Nggak perlu. Alkitab perlu ada progres, lebih maju, edisi baru? Nggak perlu. Udah ribuan tahun. Nggak perlu diedit-edit. Ya, Yesus juga sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nggak perlu ada proses, nggak perlu ada progres, sebab mereka setia, kekal, dan selama-lamanya tak berubah. Pegang itu, saudara. Imanmu harus dibangun di atas Tuhan Yesus yang nggak berubah, Alkitab yang tidak berubah, ya sampai langit dan bumi berubah, Alkitab firman Tuhan tetap tidak berubah. Pegang itu selama-lamanya dan teguh di dalam Yesus Kristus, satu-satunya jalan ke surga. Jadi kamu boleh cek di teman-teman yang progresif. Kamu di mana? Progresif apa tradisional? You percaya nggak Yesus satu-satunya jalan? Nggak ada jalan lain menuju surga. Itu udah tanda baik. Kamu percaya nggak Alkitab nggak pernah salah? Alkitab mengoreksi pengalaman, bukan pengalaman mengisi Alkitab. Jadi jangan dibolak-balik. Ini sangat-sangat penting, saudara harus cek di situ. Dan berdoa dan berjaga-jaga, kata Tuhan Yesus, supaya kamu nggak masuk dalam pencobaan. Dan kabarkan Injil keselamatan, khususnya bagi mereka juga yang percaya proses dan progres itu, ya menangkan mereka kepada Tuhan. Itu bernilai kekal. Amin. Nah, saudara, pada kesimpulan, kalau saudara melihat di kertas referensi ayat-ayat Alkitab saudara, menanggapi Kristen progresif, ada 6 hal yang saya usulkan di sini sebagai respon untuk menanggapi ciri-ciri khas dari Kristen progresif. Yang pertama, kita harus menggali keluar makna Alkitab. Yang kedua, Alkitab sebagai fondasi iman, moral, dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan pengalaman. Ketiga, kita harus fokus pada kealahan Kristus. Jauh lebih penting dari hanya menekankan kemanusiaannya saja. Keempat, kita harus seimbang dalam cinta kasih dan kebenaran dan keadilan sesuai dengan standar Alkitab. Menghukum dosa itu adil, bukan kejam. Dan nomor 5, keselamatan hanya melalui iman dan anugerah di dalam Yesus Kristus, bukan perbuatan baik atau usaha kita. Yang keenam, prioritas pada kesaksian pertobatan. Itu adalah tujuan utama kita sebagai orang Kristen. Berbuah bagi Kristus, mengabarkan Injil. Ya. Dan ingat, Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab adalah kekal, tak berubah selama-lamanya. Nggak perlu proses, nggak perlu progres, itu final. Dan adalah mutlak, absolut, 100% benar. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Lukas 21 ayat 33. Dan sebagai terakhir, sikap dan perbuatan Kristen sejati, kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga, berdiri teguh di dalam iman kepada Kristus satu-satunya jalan ke sorga, dan juga mengabarkan Injil, melayani pekerjaan Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat terhilang. Tanya teman-teman Kristen progresifmu, apakah mereka sungguh-sungguh sudah yakin keselamatannya. Ada pengalaman pertobatan pribadi nggak? Itu sangat-sangat penting. Oke? Tuhan memberkati saudara. Selamat melayani, memenangkan jiwa-jiwa, khususnya para Kristen progresif, dibawa kembali kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat saudara. Kita nyanyikan sebuah lagu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Di tengah-tengah ajaran sesat yang banyak di akhir zaman yang menjamur, kita dapat berdiri teguh dan Tuhan Allah bekerja di dalam Yesus Kristus. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia
atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kasih, yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, mengasihi kami, mati dan bangkit buat kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami, karena anugerah-Mu, karena iman yang Kau berikan kepada kami. Kami saat ini ingin berdoa syafaat. Kami yakin janji-Mu, 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan Yesus dalam persekutuan ini, Tuhan hadir, Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang sakit, yang lama menantikan jamahan-Mu Tuhan. Kau sendiri yang mengasihani. Kami saat ini mau berdoa untuk Ibu Carla yang tadi bersaksi, Tuhan tahu kelemahan kesehatannya, juga Pak Endi. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, beri semangat baru, kekuatan baru. Untuk boleh terus bertumbuh di dalam firman, di dalam pengenalan terhadap Tuhan, dan boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami doakan Lilia yang juga menunggu appointment dokter dan penanganan terhadap sakitnya Tuhan. Curahkanlah mujizat-Mu. Kami rindu Tuhan, dia boleh disembuhkan oleh kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu. Kami doakan Ciane dalam proses pemulihan kesehatannya, rusuknya yang sempat retak Tuhan, Kau menjamah, menumpangkan tangan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda ya Tuhan, Kau kuatkan dia secara fisik, mental, rohani, dan sabar menunggu waktu yang tepat. Boleh dilakukan operasi bladder dan dia boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk Pak Hari Lee yang sudah mengadakan cek follow up dan ada kemajuan, rencana akan diadakan rectal surgery pada Mei 30 ya Tuhan, untuk mengambil semua polip di dalam rektumnya Tuhan. Kau sendiri yang menjamah, menyembuhkan, menyiapkan dia Tuhan. Tambahkan kekuatan iman, fisik, mental, dan rohani. Kami doakan pemulihan kesehatan bagi mereka yang lama menantikan Tuhan. Cilismo, Arthur Pala remaja kami yang juga menunggu kesembuhan secara total. Tuhan biarlah dia boleh sembuh dan boleh sekolah kembali. Rina Porung, mamanya Hegel, adik kami Charlie, Tuhan curahkan kuasa mujizat-Mu. Baby Noah, Tuhan sembuhkan jantungnya. Yafet Martin di Indonesia, mamanya Ramona, Tante Oni, Ciliau Oijun di Indonesia juga Tuhan memberikan anugerah-Mu lah kepada mereka Tuhan, dan pemulihan-Mu sesuai dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami doakan para senior kami, khususnya Om Paul Wardana, diberi kesehatan, kekuatan, sukacita, dia tetap semangat, boleh mengkoordinir Evergreen. Kami berdoa biarlah para senior kami kuat, dan kalau boleh Tuhan izinkan setiap sebulan sekali ada persekutuan yang lebih rutin. Kami doakan Tante Lena, Tuhan beri kekuatan ekstra, semangat baru, anugerah baru, setiap hari ada nafsu makan dan istirahat yang baik. Kami serahkan semua tante-tante kami, Om yang hidup dalam kesendirian. Tuhan menyertai Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsa, Pak Indra, mereka yang dalam proses pemulihan dan hidup kesendirian, Tuhan menyertai, Tuhan lindungi. Berkati Pak Hamfri dan Ci Silvi, khususnya kakinya Ci Silvi, Tuhan jamah, dan organ-organ yang lemah Tuhan tahu, kuatkan bersama Pak Hamfri, boleh setia melayani Tuhan, terus menjadi teladan bagi kami anak-anak muda. Tuhan mengasihani anak, mantu, cucu-cucu daripada senior kami, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan bisa memelihara orang tua dengan baik, dengan penuh cinta kasih. Tuhan lindungi mereka dari yang jahat, dan tolong mereka setia dalam ibadah dan berjalan dalam terang firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pelayanan gereja IGNC. Tuhan memberkati setiap aktivis yang melayani. Berikanlah motivasi yang murni, tujuan yang benar, tetap kompak, sehat, jasmani, rohani, dan boleh sungguh-sungguh melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit. Berilah mereka kesetiaan dalam ibadah dan boleh saling mengasihi, saling mendoakan. Khususnya minggu ini ada perjamuan kudus 2 kali, pagi dan sore. Tuhan siapkan jemaat Tuhan supaya mereka mempersiapkan diri, mengingat cinta kasih Tuhan dan menerima
sakramen kudus ya Tuhan. Kami doakan persiapan KKR kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada Kamis depan. Tanggal 9 Tuhan Engkau setia memberkati seluruh panitia, persiapan, dan jemaat Tuhan boleh menyisakan waktu datang mengingat hari besar ini dan mengajak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Biarlah hari KKR kenaikan Tuhan Yesus boleh menghasilkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan. Kami doakan persiapan perayaan Mother's Day tanggal 12 Tuhan Engkau sendiri yang memberkati juga panitia boleh mempersiapkan baik-baik sehingga semua ibu-ibu yang hadir, semua mama yang hadir hari itu sungguh-sungguh merasakan apresiasi dan diberkati oleh Tuhan secara istimewa. Dan semua anak-anak diajar untuk menghormati orang tua, mengingat cinta kasih orang tua. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Indonesia dalam proses pengalihan pemerintahan. Tuhan kasihanilah pemimpin yang akan naik, berikan hati yang takut akan Tuhan, moral yang tinggi, hati yang sensitif, menegakkan keadilan kebenaran untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan pelihara gereja-gerejamu, khususnya gereja-gereja yang sudah tercemar oleh teologi proses atau teologi progresif atau liberal. Tuhan kasihani. Biarlah jemaat Tuhan mau bayar harga belajar firman dengan baik. Sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus, satu-satunya jalan ke sorga. Setia kepada Alkitab, satu-satunya standar yang mutlak yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan, melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kami doakan Amerika yang makin bobrok secara moral. Banyak bayi yang diaborsi, banyak praktek-praktek liberal yang bertopengkan moralisme tapi sebenarnya adalah melawan firman Tuhan. Tuhan kasihani gereja-gereja liberal, pendeta-pendeta liberal yang melawan firman Tuhan, yang mencabik-cabik firman Tuhan. Berikan hati yang bertobat, boleh kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kasihani gereja-gereja yang sudah jauh dari Tuhan, bertopengkan kekristenan sebenarnya, memalukan nama Tuhan dan mencoreng kekristenan yang sejati. Tuhan berkati gereja-gereja Injili, gereja-gereja yang memegang teguh firman Tuhan, yang rajin mengabarkan Injil. Tuhan pelihara siang dan malam, sebab Engkau berjanji ya Tuhan, Engkau tidak pernah akan meninggalkan gereja-Mu, Engkau akan pelihara sampai pada akhir zaman. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh dunia ya Tuhan, melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, melalui KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja. Tuhan berkati satu persatu program yang ada, hamba-hamba Tuhan, misioneri, orang Kristen dimanapun yang mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Tuhan lindungi dari mara bahaya, lindungi dari si jahat, khususnya yang ada di negara-negara yang menekan kekristenan, yang anti kekristenan. Tuhan kasihani hamba-hamba-Mu, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami yang hidup di Amerika tidak larut, tidak ikut arus, tapi kami terus berdoa dan berjaga-jaga, setia melayani pekerjaan Tuhan dan mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Setiap pribadi yang berdoa, diam-diam kepada Tuhan, baik di sini, di rumah Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Sebab Engkau Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau bangkit dan hidup selama-lamanya, Engkau kekal selama-lamanya, Engkau mendengar doa, Engkau mampu melakukan mujizat-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Hakim segala Hakim, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga,
ku beri terima kasih. Amin. Amin. Ya saudara, hari Minggu kita tetap ada ibadah 2 kali, jam 11 dan jam 6 sore. Dan ada perjamuan kudus. Mari saudara datang beribadah bersama-sama mengingat cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara.